Xiao Chen mengambil total 10 misi. Alasan utamanya adalah peraturan sekte. Semua murid inti harus menyelesaikan 3 misi setiap bulan. Selain dari 4 misi peringkat 1, sisanya adalah misi peringkat 7. Xiao Chen mengambil kartu misi dan menganalisisnya dengan saksama untuk waktu yang lama, sambil memikirkan rencana dalam benaknya. Dia hanya punya waktu 2 bulan. 10 misi itu berlokasi di tempat yang berbeda, beberapa berjauhan satu sama lain. Ada misi di utara dan selatan. Bahkan jika dia bisa menggunakan formasi transportasi untuk menghemat waktu, dia tetap akan membuang banyak waktu. Setelah memikirkannya, Xiao Chen memutuskan untuk mempekerjakan seseorang untuk menyelesaikan 6 misi peringkat 7 untuknya. Jika ada waktu, dia pasti akan menyelesaikan misi peringkat 7 ini secara pribadi. Namun, hadiah dari misi peringkat 7 tidak sepadan dengan waktu yang harus dia habiskan. Xiao Chen tidak punya pilihan selain menerima kerugian kecil, menggunakan pil surgawi purba miliknya sendiri untuk mempekerjakan kultivator luar untuk melakukan misi ini. Ini mudah dilakukan. Di Kekaisaran Naga Ilahi, bukan hanya gerbang naga yang memiliki kultivator, ada banyak faksi lain juga. Dengan beberapa pil surgawi purba sebagai pembayaran, banyak faksi akan bergegas untuk mengambil misi-misi ini. Sedangkan untuk 4 misi peringkat 1 yang tersisa, Xiao Chen harus memikirkan urutan penyelesaiannya, itu juga sangat penting. Aku harus pergi dan mencoba kultivator Dao Iblis ini. Memikirkan bahwa dia berani menggunakan darah dan jiwa kultivator ras naga untuk mengolah teknik kultivasi iblisnya dan memurnikan panji hantu. Itu tidak bisa dimaafkan. Percikan amarah muncul di hati Xiao Chen. Dia telah lama merasa bahwa sekte dan kultivator Dao Iblis saat ini telah bertindak ekstrim. Ekstrim seperti itu sangat menakutkan. Jika para kultivator ini terus berkembang tanpa kendali, mereka akan berakhir menghancurkan tidak hanya diri mereka sendiri tetapi juga fondasi seluruh dunia. Mereka tidak memiliki moderasi sama sekali, menggunakan segala cara untuk tumbuh lebih kuat. Para kultivator Dao Iblis ini bahkan menyerang orang-orang biasa dan melakukan tindakan keji seperti menggunakan jiwa bayi. Sebaliknya, meskipun sekte Dao yang benar memiliki banyak orang munafik dan membunuh orang demi harta, mereka jarang bertindak terhadap orang biasa. Bayi atau wanita hamil bahkan lebih mustahil bagi mereka. Ketika para kultivator Dao Iblis menjadi yang mulia suci, mereka biasanya disebut yang mulia iblis. Sasaran kali ini dikenal sebagai yang mulia iblis Muyun. Kekaisaran Naga Ilahi memiliki 7 provinsi. Setiap provinsi memiliki sekitar 100 daerah, masing-masing daerah seukuran wilayah kekuasaan yang besar. Provinsi Awan Matahari dikelola oleh ras naga merah. Ada padang pasir yang luas di Provinsi Matahari Awan yang dikenal sebagai gurun api yang ganas. Padang pasir ini anehnya panas, yang menjadikannya lahan pelatihan pengalaman yang ideal bagi para kultivator ras naga yang memiliki atribut api. Kultivator ras naga merah sebagian besar memiliki atribut api. Mereka umumnya memiliki karakter yang berapi-api, dan emosi mereka seperti bahan peledak yang tidak stabil. Ketika mereka marah, mereka akan meledak, mengilhami teror yang ekstrim pada orang lain. Cahaya api dari matahari yang menyala-nyala menyenangkan bagi para kultivator ras naga merah. Hanya menghabiskan 1 hari di padang pasir ini memberi mereka manfaat yang tak terbatas. Para murid dari Istana Naga Merah sering menjelajahi padang pasir api yang ganas, berburu binatang buas, mencari pertemuan yang tidak disengaja, atau menyebarkan teknik kultivasi mereka. Tempat itu sangat ramai. Namun, suasana padang pasir api yang awalnya ramai kini berubah menjadi sedih dan marah. Pemuja Iblis Muyun tiba-tiba muncul di padang pasir ini 3 bulan lalu dan memulai pembantaian. Beberapa ratus murid Istana Naga Merah telah menjadi mangsanya. Darah mereka terkuras, dan mayat mereka berserakan di padang pasir. Orang-orang ini meninggal dengan cara yang sangat menyedihkan. Yang lebih buruk lagi adalah bahwa Venerate Iblis Muyun ini sangat sombong. Dia sengaja memasang perangkap dan memikat beberapa murid inti. Dia telah membunuh Venerate Suci dari ras Naga Merah, yang telah dia tangkap lengah karena kecerobohan mereka. Sekarang, kekuatannya telah meningkat pesat dalam 3 bulan terakhir, menjadi lebih menakutkan. Xiao Chen melihat informasi itu saat berada di gurun api kekerasan, dengan tenang menganalisisnya. Ras Naga Merah adalah salah satu garis keturunan Naga Ilahi.
Setelah pembudidaya ras itu maju ke Venerate suci, kekuatan garis keturunan mereka pasti sudah berkembang pesat. Mereka bukan Venerate suci biasa. Bagi Venerate Iblis Muyun untuk membunuh beberapa murid inti satu demi satu, dia harus memiliki beberapa kartu truf yang tidak diketahui siapapun. Serangkaian pembunuhan terbaru terjadi 7 hari yang lalu, tetapi orang ini masih belum pergi. Teknik kultivasi Dao Iblis atau Panji Hantunya pasti telah mencapai titik kritis. Begitu dia menerobos, dia akan menjadi lebih mengerikan dan sulit dihadapi. Xiao Chen sedikit mengernyit. Kekuatan pemuja Iblis Muyun tidak dapat lagi dievaluasi menggunakan informasi dari 3 bulan lalu. Misi ini agak sulit, namun, itu menarik hanya karena memang sulit. Jika itu hanya sesuatu yang biasa, maka tidak akan ada tantangan. Biarkan aku melihat seberapa kuat pemuja Iblis Muyun ini. Aku harus pergi dan berkumpul dengan yang lain terlebih dahulu. Gerbang Naga mengeluarkan misi ini ke 7 istana luar. Orang-orang dari setiap istana luar dapat menerima misi ini. Tentu saja, hanya satu orang yang dapat menyelesaikan misi tersebut. Siapapun yang memperoleh kepala Venerate Iblis Muyun akan menyelesaikan misi tersebut dan menerima hadiah. Seseorang dapat berkomunikasi dengan orang lain menggunakan kartu misi. Seseorang juga dapat mendengar suara orang lain yang menerima misi tersebut, memperoleh informasi. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 3 hari kemudian, 6 kultivator ras naga berkumpul di sebuah bukit pasir di kedalaman gurun api yang kejam. Di antaranya, 3 orang berasal dari Istana Naga Merah. Berdasarkan pakaian 3 lainnya, mereka berasal dari Istana Naga Biru, Istana Naga Perak, dan Istana Naga Putih. Orang-orang dari 7 istana luar menerima misi tersebut, selain dari Istana Naga Emas dan Istana Naga Hijau. Meskipun itu adalah misi peringkat 1, itu tidak berarti bahwa akan ada orang yang mengambil misi tersebut. Agak normal bagi tidak seorang pun dari 2 istana luar itu untuk mengambil misi tersebut. Misi tersebut hanya dapat diterima oleh 1 orang. Untuk berpikir bahwa Istana Naga Merah Anda mengirim 3 orang. Istana Naga Merah pasti benar-benar marah, kata pemuda yang mengenakan pakaian Istana Naga Biru di antara ke-6 orang itu sambil menatap ketiga orang dari ras Naga Merah. Tidak masalah, selama orang itu mati di tangan ras Naga Merahku, tidak apa-apa, kata seorang pemuda kekar yang mengenakan kemeja putih dengan pola-pola berapi-api. Dia adalah pemimpin dari trio ras Naga Merah. Suaranya menahan amarah. Bagi Istana Naga Merah, misi ini merupakan penghinaan. Istana Naga Merah tidak meminta bantuan Gerbang Naga, menginginkan para pengikutnya untuk membunuh Venerate Iblis Muyun sendiri. Namun, setelah eselon atas Gerbang Naga di Kota Naga Leluhur mengevaluasi kekuatan Venerate Iblis Muyun, mereka mengeluarkan misi ke 7 istana luar. Jika kita bertemu Venerate Iblis Muyun, itu sudah cukup bagi kita untuk bergerak. Setelah kita membunuhnya, kita tidak membutuhkan kepala Muyun, kata pemimpin kelompok ras Naga Merah dengan kilatan kemarahan di matanya. Para murid inti Istana Naga Biru, Istana Naga Perak, dan Istana Naga Putih saling berpandangan, merasa agak tidak berdaya. Ras Naga Merah tampaknya mengecualikan mereka. Kata-kata ini tidak enak didengar. Sebagai kultivator dengan garis keturunan Naga Ilahi, para murid inti dari 6 istana luar garis keturunan Naga Ilahi semuanya memiliki harga diri mereka sendiri. Murongyan, bukankah kata-katamu agak berlebihan? Meskipun kau diakui sebagai seorang jenius yang tak tertandingi dari Istana Naga Merah, tidak perlu bagimu untuk memandang rendah kami seperti itu, kata murid inti Istana Naga Perak Yun Tianhe dengan sedikit cemberut. Catatan TL, Yun Tianhe ini berbeda dari yang diperkenalkan di bab 925. Jika menurutmu aku berlebihan, kau bisa pergi sekarang. Ras Naga Merah tidak membutuhkan bantuanmu. Kami menyerahkan hadiah untuk misi ini kepada kalian bertiga, bukan memaksamu datang ke sini tanpa imbalan apapun. Murongyan sama sekali tidak menunjukkan rasa terima kasih. Nada suaranya bermusuhan. Murid inti Istana Naga Biru tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dia menepuk Yun Tianhe, menghentikannya untuk melanjutkan masalah itu. Chang Feng, aku tidak akan berdebat dengannya demi dirimu. Kemarahan di mata Yun Tianhe belum memudar. Kata-kata Murongyan memang agak sombong. Namun, ras Naga Merah selalu pemarah. Jika mereka terus berdebat, mereka pasti akan berakhir berkelahi.
Seseorang akan datang. Tepat pada saat ini, satu-satunya perempuan dalam tim, murid inti Istana Naga Putih, melihat ke kejauhan. Yang lain juga merasakan seseorang dengan cepat terbang karena kartu misi mereka. Aku bertanya-tanya apakah itu Istana Naga Emas atau Istana Naga Hijau. Jika itu adalah murid inti Istana Naga Emas, misi ini kemungkinan besar sudah beres. Jika itu adalah murid inti Istana Naga Hijau, tidak apa-apa juga. Paling tidak, kita tidak perlu khawatir tentang cedera atau erosi dari Ki Iblis. Ketiga murid inti yang bukan naga merah berdiskusi dengan suara lembut. Mereka semua sangat tertarik pada pendatang baru itu. Namun, ketika sosok itu mendekat, ketiga kultivator ras naga merah menunjukkan ekspresi yang semakin tidak sedap dipandang. Yun Tianhe dan dua lainnya juga menunjukkan ekspresi aneh, menganggap ini aneh. Sial, ini tidak ada habisnya. Lain halnya jika itu adalah orang-orang dari Istana Naga Biru, Istana Naga Perak, atau Istana Naga Putih. Tapi, sekarang, bahkan naga berdarah campuran ada di sini untuk bergabung. Mereka pikir kita naga merah ini apa? Ledakan. Murong Yan meledak marah, meletus dengan aura api yang mengerikan. Sosok Murong Yan melesat, berubah menjadi api dan menyerbu keluar, bergerak lebih cepat dari meteor. Wosh! Murid inti Istana Naga Biru sedikit mengernyit. Kemudian, dia melesat dan menghalangi Murong Yan di saat kritis. Situ Changfeng, apa yang kamu lakukan? Wajah Murong Yan menunjukkan ekspresi kesal. Dia jelas sedang marah. Situ Changfeng tetap tenang dan berkata dengan ramah, Murong Yan, tidak peduli apa, satu orang tambahan berarti satu orang lagi yang menanggung beban. Mengapa harus begitu eksklusif? Tidak perlu. Huff. Kalian berdua, buat bajingan naga berdarah campuran itu pergi atau hancurkan dia. Sebelum Situ Changfeng selesai berbicara, Murong Yan mendengus dingin dan memerintahkan dua murid inti ras naga merah lainnya untuk pergi dan mengirim Xiao Chen pergi. Situ Changfeng menghela nafas, dengan tegas berbalik dan bersiap untuk bertemu dengan Xiao Chen. Situ Changfeng, tetaplah di sini dan berhenti ikut campur. Namun, Murong Yan tidak memberi Situ Changfeng kesempatan untuk melakukannya. Dia melemparkan pukulan ke Situ Changfeng, yang sedang berbalik. Ketika Murong Yan meninju, lautan api yang menyala-nyala membakar di belakangnya. Fenomena api misterius yang tak terbatas itu sama mengerikannya dengan lahar neraka. Situ Changfeng ingin membantu tetapi tidak berdaya untuk melakukannya. Dia hanya bisa berbalik dan bertarung, ditunda oleh Murong Yan. Yun Tianhe dari Istana Naga Perak melirik Xiao Chen yang jauh dan berkata dengan acuh tak acuh kepada wanita ras naga putih, orang ini mungkin akan sangat tidak beruntung. Keduanya tidak bermaksud untuk ikut campur. Itu hanya naga berdarah campuran, hampir tidak cukup untuk membuat mereka mengambil tindakan. Xiao Chen menuju ke titik kumpul yang ditunjukkan pada kartu misi. Dia bergegas, praktis melaju dengan kecepatan penuh sepanjang jalan, tidak ingin membuang waktu orang lain. Ketika dia mendekati tempat itu, dia melihat dua orang menyerangnya dari bukit pasir yang jauh. Ada juga dua orang yang bertarung di atas bukit pasir. Bahkan dari kejauhan, Xiao Chen bisa merasakan aura yang mengerikan. Sebelum Xiao Chen bisa mengerti apa yang sedang terjadi, dia mendengar dua teriakan keras. Dari mana naga berdarah campuran ini berasal? Enyahlah, kembali, ini masalah Istana Naga Merah kita. Bukan giliran Istana Naga Berdarah campuran untuk ikut campur. Jika kamu tidak nyahlah, kami akan menyerang. Dua murid inti Istana Naga Merah memproyeksikan kekuatan naga mereka ke arah Xiao Chen. Gemuruh, tekanan tak terlihat segera mengaduk permukaan gurun api kekerasan, menyebabkannya melonjak dalam gelombang. Wajah Xiao Chen tenggelam. Tepat saat kedua gelombang kekuatan naga itu tiba, dia mendarat dengan kokoh di tanah dan melepaskan kekuatan naga miliknya sendiri. Bang! Ketika gelombang pasir yang melonjak itu berbenturan dengan kekuatan naga Xiao Chen, mereka meledak, dan debu membumbung tinggi ke udara. Awan pasir yang besar menyebar di langit, menutupi matahari. Kamu berani membalas. Kamu pasti lelah hidup. Kedua kultivator ras naga merah itu menjadi marah. Holy Venerate Wheels mereka melonjak keluar dan menekan ke arah Xiao Chen. Dengan tekanan dari dua Holy Venerate Wheels, gurun sejauh 5.000 km di sekitarnya mulai retak. Retakan itu menyebar sejauh 500 km, tampak seperti jaring laba-laba.
Namun, Xiao Chen telah berubah menjadi sambaran petir. Kultivasinya adalah kelemahan terbesarnya. Hal yang paling ditakuti Xiao Chen adalah berbenturan dengan Holy Venerate Wheels. Tekanan dari Holy Venerate Wheels akan sangat membatasi kekuatannya. Bahkan jika dia secara paksa menyebarkan Holy Venerate Wheels, itu hanya akan terjadi sesaat. Untungnya, dia cukup cepat, tidak membiarkan Holy Venerate Wheels menekannya. Kedua kultivator ras naga merah itu adalah orang-orang dengan temperamen yang berapi-api. Ini baru serangan pertama, dan mereka sudah menggunakan Holy Venerate Wheels mereka. Setelah melihat Xiao Chen menghindar, berubah menjadi kilatan petir dan menyerang ke arah mereka, keduanya mendengus dingin, dan masing-masing membuat gerakan mereka sendiri, mengirimkan Dao Might dari Fire Grid Dao mereka. Untuk langsung memaksa Xiao Chen keluar, dua Dao Might Fire Dao saling tumpang tindih dan melonjak keluar. Bang! Siapa yang bisa membayangkan bahwa mereka tidak akan berhasil memaksa Xiao Chen keluar? Sebaliknya, seekor naga petir, yang bahkan lebih mengamuk daripada api, menerobos Dao Might. Tercengang, keduanya mundur dengan tergesa-gesa. Namun, serangan secepat kilat Xiao Chen telah tiba. Ekor naga yang berkedip-kedip dengan listrik terbalik, menyapu pasir kuning gurun api yang ganas. Setiap butir pasir tampak seperti percikan api. Badai pasir yang diciptakan oleh ekor naga menyerupai tornado yang menyala-nyala. Kedua pembudidaya ras naga merah meninju saat mereka mundur, mencoba meniadakan kekuatan ekor naga. Namun, keduanya masih agak meremehkan kekuatan ekor naga. Darah bocor keluar dari mulut keduanya saat mereka terlempar ke belakang dan jatuh di bukit pasir dalam kondisi yang agak menyedihkan. Yun Tianhe dari Istana Naga Perak dan wanita ras naga putih keduanya menunjukkan ekspresi terkejut pada dua murid inti Istana Naga Merah yang terlempar ke belakang. Ledakan, kekuatan naga yang luar biasa. Segera setelah itu, seekor naga petir yang melolong muncul dalam penglihatan keduanya. Kekuatan naga yang mengamuk menyebabkan ekspresi mereka berubah serius, dan mereka diam-diam bersiap untuk bertarung. Wosh! Xiao Chen menampakkan dirinya dan mendarat di bukit pasir. Dia menatap kedua murid inti Istana Naga Merah. Kemudian, Xiao Chen mendongak dan melihat Murong Yan dan Situ Changfeng, yang sudah berhenti bertarung. Akhirnya, dia menatap tajam ke arah Murong Yan. Orang ini pastilah yang memberi perintah. Tatapan tenang Xiao Chen langsung berubah dingin. Sialan, dasar naga berdarah campuran, beraninya kau melukai. Boom! Murong Yan menjadi marah di udara, tidak menyangka kedua adiknya akan kalah di tangan naga berdarah campuran. Jadi, dia ingin bergerak sendiri. Namun, Murong Yan tidak menyangka bahwa Xiao Chen akan mengambil inisiatif untuk menyerang setelah memastikan targetnya. Murong Yan tidak punya waktu untuk berpikir. Xiao Chen menyerang dan langsung menyerang. Vital Qi-nya melonjak, dan dia meninju. Murong Yan harus menelan kembali kata-katanya dan menghadapi serangan Xiao Chen. Bang! 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 Kedua sosok di udara mulai bertarung satu sama lain. Setelah kehilangan momentum dalam pertukaran pertama, Murong Yan terus mundur. Dia hanya berhasil memaksa Xiao Chen kembali dengan teriakan keras setelah 100 gerakan. Murong Yan mendarat di tanah dan mundur 10 langkah. Pasir dan tanah di gurun sekitarnya meledak, tampak seperti pilar air yang menjulang tinggi ke langit. Tanah tenggelam lebih dari 1 kilometer. Pertarungan keduanya mengubah keadaan sekitar secara drastis. Keduanya bertukar gerakan begitu cepat sehingga yang lain tidak dapat bereaksi. Pada saat mereka bereaksi, mereka tidak dapat menghentikan pertarungan. Sekarang setelah keduanya terpisah, Situ Changfeng dan Yun Tianhe melakukan gerakan mereka pada saat yang sama, menghalangi keduanya. Saudaraku, meskipun Istana Naga Merah menyinggungmu, kita berada di perahu yang sama saat ini. Tidak perlu marah. Bekerja sama akan baik untuk kedua belah pihak. Jika kita akhirnya saling melukai, itu hanya akan menguntungkan Venerate Iblis Muyun. Situ Changfeng muncul di samping Xiao Chen dan menasihatinya dengan lembut. Yun Tianhe menghentikan Murong Yan untuk terus menyerang. Dia mengejek dengan dingin, Murong Yan, kamu benar-benar luar biasa. Mengapa aku belum melihatmu membunuh Venerate Iblis Muyun? Sebaliknya, kamu datang ke sini dan berlenggak-lenggok, memamerkan kekuatanmu. Murong Yan tersenyum dingin dan berkata, itu karena aku belum bergerak. Kamu bahkan tidak bisa berurusan dengan satu murid Istana Naga Langit,
tetapi kamu ingin membunuh Venerate Iblis Muyun. Kata-katamu benar-benar berani, bantah Yun Tianhe, tidak memberi wajah apapun kepada Murong Yan. Xiao Chen menatap Situ Changfeng. Pihak lain seharusnya adalah murid inti Istana Naga Biru. Orang ini memiliki aura angin yang damai dan tenang. Ras naga biru pandai menghadapi angin dan awan. Mereka juga dikenal sebagai naga langit. Xiao Chen hendak mengatakan sesuatu ketika dua murid inti Istana Naga Merah bergegas menghampiri Murong Yan. Kakak senior, Venerate Iblis Muyun membunuh orang lain. Dua murid Istana Naga Merah mengirim proyeksi suara ke Murong Yan, yang membuat ekspresinya berubah drastis. Kemudian, dia cepat-cepat pergi bersama keduanya, tidak menoleransi penundaan lebih lanjut. Wanita ras naga putih dan Yun Tianhe berjalan menghampiri Xiao Chen dan mengukurnya, merasa agak terkejut. Seorang murid dari Istana Naga Surgawi benar-benar berani menyerang Murong Yan. Pikiran seperti itu sungguh luar biasa. Saya akan memperkenalkan beberapa hal. Ini adalah Yun Tianhe dari Istana Naga Perak. Ini adalah Nona Qiu Xiuying dari Istana Naga Putih. Situ Changfeng melakukan perkenalan sederhana. Yun Tianhe dan Qiu Xiuying mengangguk sedikit untuk memberi salam. Xiao Chen memberikan jawaban sederhana, melaporkan namanya. Murong Yan pasti telah memperoleh informasi tentang pergerakan Venerate Iblis Muyun. Sepertinya dia bermaksud memonopoli pertarungan ini, kata Yun Tianhe sambil melihat ke arah yang ditinggalkan Murong Yan. Nada suaranya mengandung sedikit ketidakpuasan. Ayo kita pergi dan melihatnya. Kita semua punya peran dalam misi ini, usul Qiu Xiuying lembut. Kemudian, dia mengejar para pengikut Istana Naga Merah, yang pertama melakukannya. Jelas, dia tidak ingin melewatkan misi ini dengan hadiah yang menggiurkan. Yun Tianhe segera mengikuti di belakang, tidak ingin terlalu lambat. Haruskah kita pergi bersama, saudara Xiao? Situ Changfeng mengajak. Pemuja Iblis Muyun ini bukanlah seseorang yang bisa kita tangani sendiri dengan mudah. Kalau begitu, ayo pergi. Xiao Chen tidak terlalu memikirkannya. Tidak apa-apa asalkan dia bisa menyelesaikan misinya. Wosh, wosh, wosh. 4 jam kemudian, Xiao Chen dan Situ Changfeng merasakan aura berat milik seorang kultivator Dao Iblis. Ketika keduanya mengangkat kepala dan melihat, langit yang jauh ditutupi oleh angin yang menyeramkan. Segala macam fenomena misterius yang menakutkan terus muncul. Api yang mengamuk berkobar ke awan, yang memiliki roh-roh jahat yang menjerit dan segala macam binatang buas dan jahat yang datang dari kedalaman neraka. Ayo cepat, mereka sudah mulai bertarung. Ekspresi Situ Changfeng sedikit berubah, dan dia mempercepat langkahnya. Xiao Chen mengikuti di belakang tanpa urgensi tetapi juga tidak lamban. Setelah beberapa saat, keduanya berada di puncak bukit pasir yang tinggi. Di sana, mereka melihat Qiu Xiuying dan Yun Tianhe menonton. Keempatnya berdiri bersama dan melihat ke bawah. Memimpin dua murid inti ras naga merah lainnya, Murong Yan bertempur hebat dengan seorang kultivator setengah baya berjubah hitam. Kultivator setengah baya itu menunjukkan penghinaan di wajahnya saat dia melawan ketiganya, mengacungkan panji hantu yang disulam dengan naga iblis. Kultivator berjubah hitam itu pastilah Venerate Iblis Muyun. Asap hitam menyelimuti tubuh Venerate Iblis Muyun. Dia tampak dalam keadaan menyedihkan dari pertarungan 1 lawan 3, terutama dengan serangan Murong Yan, yang menurutnya sangat sulit untuk dihadapi. Namun, Venerate Iblis Muyun tidak menunjukkan kesedihan atau kebingungan, menatap ketiganya dengan tatapan serakah. Haha, Venerate Suci Ras Naga Merah. Waktu yang tepat, aku membutuhkan darah segar Venerate Suci. Hahaha, kalian semua, tetaplah di sini. Tidak seorang pun dari kalian bisa pergi. Venerate Iblis Muyun dengan ganas mengayunkan panji hantu di tangannya, dan angin jahat bertiup, menyebabkan suhu gurun api kekerasan yang sangat tinggi anjlok. Rasa dingin menyerang ketiga Murong Yan, membuat mereka menggigil tanpa sadar. Ini adalah rasa dingin yang datang dari jiwa. Energi esensi sejati tidak dapat menghalanginya. Mati saja kalau begitu. Pemuja Iblis Muyun berteriak, dan kepala naga iblis hitam dengan tanduk merah muncul dari panji hantu. Tatapannya mengilhami kengerian di hati kelompok Murong Yan. Hanya kepalanya yang muncul, tetapi kekuatan mengerikan dari naga iblis itu telah memaksa kembali kekuatan naga ketiganya. Hahaha, korbankan darah dan jiwamu yang segar untuk naga iblis penjara darahku.
Pemuja iblis Muyun tertawa liar. Kemudian, saat naga iblis itu perlahan keluar, kekuatannya menjadi lebih menakutkan. Awan iblis berkumpul di langit, hitam pekat seperti tinta. Raung! Begitu naga iblis itu muncul, kelompok Murong Yan tidak dapat lagi menahan aumannya yang ganas, yang dipaksa mundur olehnya. Sungguh naga iblis yang mengerikan. Yun Tianhe dan Qiu Xiuying tidak dapat menahan diri untuk berseru. Ini adalah naga iblis yang diciptakan dengan menggunakan pengorbanan dan metode jahat. Ia sudah jauh lebih kuat dari yang mulia iblis Muyun. Saat naga iblis penjara darah muncul, kelompok Murong Yan langsung kehilangan keunggulannya. Kekuatan naga-naga iblis ini luar biasa mengerikan. Siapa yang tahu berapa banyak jiwa naga ahli yang telah diserapnya untuk mencapai efek seperti itu? Hal yang paling aneh dari semuanya adalah tanduk merah di kepala naga iblis itu. Itu tampak segar seperti darah, sangat tidak pada tempatnya di tubuh hitamnya. Hanya dengan sekali melihatnya saja sudah menimbulkan rasa tidak nyaman. Hahaha, kalian semua adalah Venerate suci, semuanya dengan garis keturunan naga ilahi kelas 5. Darah dan jiwa segar kalian bertiga akan melengkapi naga iblis penjara darahku, dan aku bisa meninggalkan tempat terkutuk ini. Venerate iblis Muyun tertawa terbahak-bahak. Dia sesekali membuat gerakan untuk mengganggu kelompok Murong Yan, memperburuk situasi ketiganya. Hanya naga iblis penjara darah saja sudah membuat ketiganya bingung, membuat mereka sakit kepala. Naga iblis penjara darah. Orang ini berasal dari salah satu dari 10 sekte besar Dao Iblis, Istana Iblis Penjara Darah. Dia bukan kultivator lepas. Ketika Si Tu Changfeng melihat naga iblis itu, sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Perkembangan ini agak bermasalah. Ini kesempatan bagus. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membunuh Venerate iblis Muyun ini. Mata Yun Tianhe dan Qiu Xiuying berbinar. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa naga iblis penjara darah adalah kartu truf terbesar Venerate iblis Muyun. Kekuatan naga iblis itu sudah jauh melampaui Venerate iblis Muyun. Mengendalikannya pasti akan membutuhkan banyak usaha. Wosh! Wosh! Keduanya tidak ragu-ragu, dengan tegas menyerang saat mereka menyerang Venerate iblis Muyun. Si Tu Changfeng sedikit mengernyit. Dia ingin menghentikan keduanya tetapi tidak mengatakan apa-apa pada akhirnya. Dia hanya menatap Xiao Chen dan berkata, "Saudara Xiao, saya yakin Venerate iblis Muyun ini masih memiliki beberapa kartu truf. Nanti, jika saudara Yun dan Nona Qiu mendapat masalah, tolong selamatkan mereka." Xiao Chen tidak bisa tidak berpikir buruk tentang keduanya. Mereka jelas maju sebelum waktunya karena keserakahan. Mereka meremehkan Venerate iblis Muyun. Jika ada bahaya, mereka tidak bisa membenci siapapun. Dia tidak punya kewajiban untuk membantu keduanya sama sekali. Namun, karena Si Tu Changfeng bertanya, Xiao Chen mengangguk dan berkata, "Selama aku bisa menjamin keselamatanku, aku akan melakukan yang terbaik." Itu sudah cukup. Si Tu Changfeng tersenyum tipis dan melayang ke udara. Angin dan awan berkumpul di sekelilingnya. Pada saat itu, Si Tu Changfeng yang sebelumnya tampak lembut tampaknya telah berubah menjadi orang yang sama sekali berbeda. Melihat ke bawah dari surga, memancarkan kebanggaan ke segala arah. Angin dan awan berkumpul, hanya aku yang berkuasa. Si Tu Changfeng meraung dan mengulurkan tangannya ke arah leher naga iblis penjara darah dan mencengkeramnya. Teknik rahasia gerbang naga, tangan pencengkeram naga. Di udara, Si Tu Changfeng tampak sangat tidak berarti di samping naga iblis penjara darah. Namun, saat dia menyerang, auranya melambung tak terbatas. Tubuhku mungkin kecil, tetapi dunia bisa menjadi tubuhku. Langit sebagai keinginanku, awan sebagai tubuhku, dan angin sebagai sayapku. Serangan Si Tu Changfeng sangat mengesankan dan tak terbatas. Dia menyerang naga iblis penjara darah saat ia terbang tinggi di udara. Berdiri di punggung naga, dia memegang naga iblis penjara darah dan dengan kuat menekannya kembali ke tanah. Kelompok Murong Yan dengan cepat mundur, akhirnya mendapatkan kesempatan untuk beristirahat. Telapak sayap perak Dewa Angin. Tiba-tiba, sepasang sayap naga perak muncul di punggung Yun Tianhe. Sayap naga itu mengepak dengan ganas, dan cakram dao besar perak di belakangnya segera mengembang, menutupi langit di belakangnya. Yun Tianhe melancarkan serangan telapak tangan, dan ribuan jejak telapak tangan perak berisi angin kencang yang mengamuk terbang ke arah demonik Venerate Muyun. Pedang itu ringan seperti daun,
daun yang gugur seperti es. Pedang daun gugur yang beku. Qiu Xiuying tidak menunjukkan ekspresi apapun di wajahnya saat dia mengayunkan pedangnya. Niat pedang yang memenuhi udara membeku menjadi es. Kemudian, es itu berubah menjadi daun yang gugur dan melayang turun di langit. Cahaya dingin yang cemerlang seperti bintang muncul di ujung pedang Qiu Xiuying saat dia menusukkan pedangnya ke jantung demonik Venerate Muyun. Aura keduanya berkembang pesat. Mereka menyerang dengan tegas, bersiap untuk menghadapi demonik Venerate Muyun ini dengan satu pukulan. Apakah kamu pikir aku belum menemukanmu? Istana luar gerbang naga memang dipenuhi orang-orang bodoh. Hahaha, karena kamu sudah di sini, maka jangan pergi. Matahari besar yang seperti darah. Saat menghadapi serangan terkoordinasi keduanya, demonik Venerate Muyun tampak sangat siap saat dia tertawa terbahak-bahak. Kulit demonik Venerate Muyun tiba-tiba terkoyak. Dia menunjukkan ekspresi menyeramkan saat darah merembes keluar dari semua retakan. Darah di tubuhnya mengalir keluar setetes demi setetes. Kemudian, darah itu berkumpul menjadi bola darah besar yang mengelilinginya. Cahaya yang datang dari bola darah itu menjadi semakin cemerlang dan menyala-nyala, menyilaukan dan menusuk. Kekuatan iblis yang mengerikan itu sebenarnya mengandung aura yang Yun Tianhe dan Qiu Xiuying kenal. Ini adalah aura ras mereka, darah naga. Boom! Bola darah itu meledak seperti matahari yang besar. Baik itu ribuan jejak telapak tangan atau pedang ki dingin yang memenuhi udara, itu menghancurkan semuanya menjadi berkeping-keping. Saat Yun Tianhe dan Qiu Xiuying merasakan ada yang tidak beres, semuanya sudah terlambat. Cahaya merah tua itu menghantam mereka mundur, melukai mereka dengan parah. Setelah cahaya merah tua itu memudar, pemuja iblis Muyun tertawa sinis, kalian terlalu tidak berpengalaman untuk melawanku. Kalian semua harus tetap tinggal di belakang. Aku akan menguras darah kalian dan menghancurkan jiwa kalian, membuat kalian menderita kesakitan hingga kalian ingin mati. Hahaha. Pemuja iblis Muyun menggoyangkan panji hantu di tangannya, dan naga-naga iblis kecil keluar darinya. Meskipun aura naga-naga iblis kecil itu jauh lebih lemah daripada aura naga iblis penjara darah, jumlahnya banyak. Angin kencang bertiup di belakang pemuja iblis Muyun, menghasilkan jeritan hantu. Ribuan naga iblis mini terbang keluar dan mengepung Yun Tianhe dan Qiu Xiuying. Dalam sekejap, kedua kultivator ras naga yang terluka parah itu tidak lagi memiliki ruang bernapas, keduanya terkepung dan tidak mampu menghadapi serangan itu. Sialan! Wajah Yun Tianhe berubah marah. Sayap naga di punggungnya mengepak dengan ganas, tetapi dia tidak bisa membuka jalan keluar. Di sisi lain, situasi Qiu Xiuying tidak jauh lebih baik. Ketika Situ Changfeng, yang mencengkeram naga iblis penjara darah, melihat pemandangan ini, dia merasa sangat terkejut. Setelah menonton beberapa saat, dia berteriak, "Nona Qiu, saudara Yun, bekerja samalah. Dengan kalian berdua bekerja sama, menggunakan niat pedang untuk membuat jalan dan angin kencang untuk menahan musuh, kalian pasti bisa bebas." Nasihat ini mengejutkan Yun Tianhe dan Qiu Xiuying, yang bertarung sendirian, hingga tersadar. Mereka menyadari bahwa itu benar, jadi mereka dengan cepat berjuang satu sama lain. Jaga dirimu sendiri, dasar bodoh. Pemuja iblis Muyun menjadi marah. Sementara Situ Changfeng teralihkan, naga iblis penjara darah meraung dengan marah dan melepaskan diri dari belenggunya. Ia mengangkat kepalanya ke atas, melemparkan Situ Changfeng. Raungan, tanduk merah di kepala naga iblis penjara darah menusuk Situ Changfeng, yang sedang berguling-guling di udara, dengan kecepatan kilat. Langkah awan terhubung. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, awan seperti bunga tiba-tiba muncul di bawah kaki Situ Changfeng, memberinya pegangan di udara. Saat dia bergerak, dia terus menyerang. Banyak angin telapak tangan terdengar seperti guntur, mengguncang lingkungan sekitar saat mereka mendorong naga iblis penjara darah kembali. Teknik rahasia gerbang naga, amarah membakar surga. Tiba-tiba, sebuah raungan datang dari bawah. Murong Yan kembali menyerang setelah beristirahat. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan langit langsung mulai terbakar. Api yang menyala menyebar sejauh 500 km, tampak seperti akan membakar langit. Api berubah menjadi telapak tangan raksasa dan menghantam naga iblis penjara darah ke tanah dari langit. Situ Changfeng menggunakan kesempatan ini untuk mendarat. Saudara Murong, terima kasih banyak telah menyelamatkanku.
Setelah si Tu Changfeng mendarat, dia merasa sangat beruntung. Orang lain mungkin tidak menyadari bahaya sebelumnya. Jika tanduk merah naga iblis itu menusuknya, dia akan berakhir dalam keadaan halusinasi, tidak dapat mengandalkan jiwanya. Bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkannya saat itu. Murong Yan tetap tanpa ekspresi saat dia melihat naga iblis penjara darah yang terbakar yang dihantam telapak tangan raksasa yang terbakar ke tanah. Kemudian, dia sedikit mengernyit. Tidak disangka dia hanya terluka ringan. Naga iblis ini bukanlah tubuh fisik. Api naga akan memberikan kerusakan yang sangat terbatas. Ini tidak akan berhasil. Kita harus segera membunuh naga iblis penjara darah ini. Si Tu Changfeng, jika kita berempat mengaktifkan garis keturunan Great Desolate Aeon kita dan menekannya dengan Holy Venerate Wheels kita dapat langsung membunuh naga iblis penjara darah ini. Setelah itu, kita dapat dengan mudah membunuh Venerate Iblis Muyun itu, kata Murong Yan, tekad membara di matanya. Tidak, kita harus merencanakan ke depan. Lebih baik berpikir tentang bagaimana cara pergi. Kita tidak memiliki keuntungan apapun di sini. Karena Venerate Iblis Muyun berani datang, dia pasti memiliki rencana cadangan untuk menghadapi garis keturunan Great Desolate Aeon. Si Tu Changfeng menganalisis dengan tenang, begitu kita mempertaruhkan segalanya pada ini, tidak akan ada jalan mundur. Kita harus memanfaatkan keadaan Blood Prison Demonic Dragon yang terluka untuk menyelamatkan saudara Yun dan Nona Qiyu, lalu pergi terlebih dahulu sebelum membuat rencana lebih lanjut. Kita hanya berada pada posisi yang kurang menguntungkan, dia bukan tidak terkalahkan. Kita hanya tahu terlalu sedikit tentang Venerate Iblis Muyun. Kita akan bersiap lain kali dan akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Murong Yan mendengus dingin. Bagaimana Istana Naga Biru bisa memiliki orang pengecut sepertimu? Itu hanya sekarat. Orang-orang Istana Naga Merahku tidak takut mati. Serang. Ya, kakak senior. Ledakan. Kekuatan naga yang mengerikan tiba-tiba meletus dari 3 murid inti Istana Naga Merah. Garis keturunan kelas penguasa dari Great Desolate Aeon kuno muncul kembali. Cahaya merah yang sebanding dengan matahari yang menyala-nyala meledak dari tubuh ketiganya. Mata mereka bersinar dengan cahaya keemasan. Naga iblis terkutuk, tahan amarah ras naga merah. Murong Yan meraung dengan marah, dan dahinya membengkak. Dengan dukungan garis keturunan Great Desolate Aeon-nya, kehendak pemuja suci yang mengerikan tampak kokoh saat menekan naga iblis itu. 3 kehendak jiwa yang melonjak dan luar biasa membawa kekuatan naga yang besar, langsung membungkus naga iblis penjara darah dan menghancurkannya. Cahaya api menyebar, dan 5.000 km di sekitarnya tenggelam. Sedangkan untuk area di luar 5.000 km, pasir kuning menjadi seperti gelombang laut, mencapai ketinggian 3 km saat mereka melonjak ke tempat ini. Bola api yang tak terhitung jumlahnya melayang di langit, bergoyang. Kakak senior, kekuatan naga dari naga penjara darah iblis itu lenyap. 2 murid inti Istana Naga Merah lainnya bersuka cita, percaya bahwa naga dao iblis yang sangat menjijikkan itu telah menghilang. Bagus. Teruskan dengan keunggulan kita dan habisi Venerate Iblis ini sebelum kekuatan naga Aeon Desolate besar kita lenyap. Balas dendam untuk saudara-saudara Istana Naga Merah kita. Teriak Murong Yan dan dengan cepat memimpin 2 lainnya dalam serangan terhadap Venerate Iblis Muyun. Naga bodoh dan rendahan. Sudut bibir Venerate Iblis Muyun terpelintir dalam seringai mengejek. Kemudian, dia mengeluarkan jimat jahat yang terbuat dari darah naga dan menembakkannya. Ketika jimat darah naga mendarat di naga penjara darah iblis yang terkuras, jimat itu segera terbakar dengan cahaya merah terang, berubah menjadi lautan darah. Roh-roh jahat muncul berbondong-bondong di laut, membuatnya tampak seperti neraka. Raungan, gelombang melonjak ke langit, dan naga iblis penjara darah terlahir kembali dalam darah. Tidak hanya luka-lukanya yang sembuh, tetapi juga kembali ke puncaknya dan tumbuh lebih kuat. Bagaimana ini bisa terjadi? Ketiga Murong Yan merasa sangat terkejut. Keputusasaan muncul di mata emas mereka. Hahaha, aku sudah mengatakan bahwa tidak seorang pun dari kalian akan pergi hari ini. Kalian 3 cacing, patuh berbaring dan mati. Di tengah tawa jahat Venerate Iblis Muyun, naga iblis penjara darah yang terlahir kembali mengeluarkan kekuatan naga yang lebih kuat dan memuntahkan gumpalan api kotor dan korosif dari mulutnya. Tampaknya akan segera menelan 3 pembudidaya naga merah yang tertegun. Langit, tolong lindungi saudara-saudaraku.
Cahaya keemasan keluar dari mata si Tu Changfeng saat dia langsung mengaktifkan garis keturunan Grid Desolate Eon-nya. Angin dan awan berkumpul di belakangnya saat dia mengulurkan tangannya dengan telapak tangan menghadap ke langit. Energi esensi sejati dan energi jiwa si Tu Changfeng terkuras terus-menerus. Cahaya biru menyala di telapak tangannya. Seutas kekuatan naga leluhur melintasi ruang dan waktu, menjawab panggilan seorang junior dari kejauhan dan jatuh dari langit. 3 tangan tak terlihat langsung menyeret kelompok Murongyan ke langit, beberapa puluh kilometer ke atas, membantu ketiganya menghindari api korosif yang mematikan dan meninggalkan medan perang. Sialan, 3 orang lolos. Namun, garis keturunanmu saja sudah cukup untuk menggantikan mereka bertiga. Venerate Iblis Muyun melihat si Tu Changfeng yang sangat lemah saat dia melihat eksekusi teknik rahasia selesai. Tepat saat Venerate Iblis Muyun hendak bergerak, ekspresinya berkedip. Dia telah merasakan ki pembunuh yang samar. Dia menoleh dan melihat ke arah Xiao Chen. Naga berdarah campuran yang tidak penting, meskipun aku tidak pergi dan mencarimu, kamu benar-benar berani datang dan membuat masalah. Di mana kamu? Venerate Iblis Muyun tiba-tiba menemukan bahwa Xiao Chen, yang masih bisa dia rasakan sebelumnya, tiba-tiba menghilang. Dia tidak bisa menahan ekspresi terkejut di matanya. Mati, amarah cakrawala. Xiao Chen telah berubah menjadi petir dan memasuki awan. Ketika dia turun dari langit, dia mengeksekusi amarah cakrawala. Ada telapak tangan yang terbakar besar. Jari-jarinya seperti pedang, dan telapak tangan itu dipenuhi dengan niat pedang yang tak terbatas. Ketika telapak tangan itu mendarat, itu benar-benar membungkus Venerate Iblis Muyun. Kemarahan cakrawala yang telah mencapai tahap kedua. Keterkejutan terpancar di mata si Tu Changfeng yang kelelahan. Aku memang tidak salah menilaimu, saudara Xiao Chen. Xiao Chen menunggu kesempatan yang tepat dan melancarkan serangan secepat kilat saat tidak diduga, menghasilkan efek langsung. Dengan satu pandangan, jelas bahwa kultivator Dao Iblis ini pandai mengendalikan semua jenis makhluk iblis. Dia memiliki energi jiwa yang kuat, tetapi pertahanan fisiknya relatif lemah. Lebih jauh lagi, dengan amarah cakrawala Xiao Chen, bahkan jika seseorang memiliki alat Dao defensif atau teknik rahasia, seseorang tidak akan dapat lolos dari kematian jika serangan itu mendarat tepat di sasaran. Boom! Venerate Iblis Muyun menunjukkan ekspresi putus asa saat serangan telapak tangan Xiao Chen mendarat. Niat pedang yang menyebar ke seluruh telapak tangan raksasa itu langsung menembus ribuan lubang di tubuhnya. Energi yang dikaitkan dengan petir meledak keluar. Ketika telapak tangan itu menekan ke bawah, itu menghancurkan tubuh Venerate Iblis Muyun hingga tak bernyawa. Tanpa kepala, Xiao Chen hanya bisa mengumpulkan jiwa yang tersisa di sekitarnya sebagai bukti penyelesaian. Namun, ketika dia mendarat dan menyebarkan energi jiwanya, dia sedikit mengernyit. Tidak ada jejak jiwa yang tersisa sama sekali. Sepertinya tidak ada yang meninggal. Dengan kultivasi Xiao Chen saat ini, mustahil dia tidak dapat menemukan jiwa yang tersisa saat dia mengirimkan energi jiwanya. Hanya ada satu kemungkinan, Venerate Iblis Muyun masih hidup. Yang dibunuh Xiao Chen hanyalah klon. Tiba-tiba, panji hantu di tanah membumbung tinggi. Banyak naga iblis mini dan naga iblis penjara darah dengan cepat memasukinya. Kemudian, panji hantu berubah menjadi seberkas cahaya, terbang menjauh dengan kecepatan secepat kilat. Boom! Sebuah bukit pasir di kejauhan meledak. Venerate Iblis Muyun melompat keluar dan mendarat di panji hantu dan melarikan diri jauh. Wosh! Wosh! Yun Tianhe dan Qiu Xiuying mendarat di tanah, ketakutan masih ada di hati mereka saat mereka melihat Xiao Chen. Sebelumnya, ketika mereka terjebak, mereka hampir mati. Untungnya, si Tu Changfeng memberikan beberapa petunjuk. Kalau tidak, mereka mungkin tidak akan selamat, apalagi melarikan diri. Venerate Iblis ini sangat menakutkan. Bahkan ketika mereka berenam bekerja sama, mereka tidak dapat mengalahkan pihak lain. Namun, saat Xiao Chen muncul, dia benar-benar membuat pemuja Iblis Muyun takut. Bagaimana mungkin keduanya tidak terkejut? Saudara Xiao Chen, terima kasih banyak telah menyelamatkan kami. Si Tu Changfeng mengungkapkan rasa terima kasihnya ketika dia berjalan mendekat, merasa lelah. Xiao Chen tidak merasa bahwa dia pantas menerima ucapan terima kasih ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pantas menerimanya.
Aku melakukannya untuk diriku sendiri. Saudara situ, tidak perlu bersikap begitu sopan. Aku masih harus mengejar pemuja iblis Muyun ini, jadi aku akan mengucapkan selamat tinggal di sini. Tepat setelah mengatakan itu, Xiao Chen berangkat mengejar Venerate Iblis Muyun. Dia tidak menunggu Situ Changfeng untuk menjawab, tidak ingin membuang waktu. Orang ini benar-benar menjijikkan. Dia menunggu Venerate Iblis Muyun dan kita bertarung satu sama lain, menunggu kita hampir mati sebelum bergerak. Sekarang Venerate Iblis Muyun terluka, dia menunjukkan rasa tidak terima kasih dan pergi begitu saja. Yun Tianhe memperhatikan saat Xiao Chen pergi, sangat kesal karena terjebak sebelumnya. Yun Tianhe juga ingin mengejar. Namun, dia belum pulih. Rohnya bersedia, tetapi dagingnya lemah. Saat ini, dia sangat lemah. Dia tidak bisa memaksa dirinya untuk bergerak sama sekali. Namun, kata-katanya juga agak menarik. Dia sepertinya lupa bahwa dia juga telah menyaksikan kelompok Murong Yan bertarung dengan Venerate Iblis Muyun untuk waktu yang lama sebelum dia memilih untuk mendaratkan pukulan yang menentukan. Situ Changfeng sedikit mengernyit dan berkata, ini hanya masalah kecil. Meskipun Venerate Iblis Muyun terluka, masih sangat berisiko untuk mengejar sendirian. Sayangnya, kami akhirnya membiarkannya lari. Kalau saja kami menahannya lebih awal, itu akan menjadi kesempatan terbaik untuk membunuhnya. Qiu Xiuying melihat ke kejauhan, merasa agak cemas. Situ Changfeng tersenyum dan berkata, tidak perlu merasa bahwa itu disayangkan. Pemuja Iblis Muyun ini tidak sekuat yang kita kira. Hanya saja kita tidak cukup memahaminya. Lain kali kita bertemu dengannya, kita hanya perlu merekrut seorang kultivator yang ahli memanah dan seorang kultivator yang pandai mengendalikan binatang buas. Dengan begitu, kita dapat dengan mudah mengalahkannya. Atau, seorang kultivator ras naga yang pandai dalam serangan mental dapat mengalahkannya sendirian. Di mana pemuja Iblis Muyun? Tepat pada saat ini, kelompok Murong Yan, yang dikirim keluar dari medan perang, bergegas mendekat dengan marah. Yun Tianhe dan Qiu Xiuying melirik Murong Yan. Namun, mereka tidak berminat untuk peduli padanya, jadi mereka duduk bersila, memejamkan mata, dan mengalirkan energi mereka. Situ Changfeng menghampiri dan memberikan penjelasan kasar tentang apa yang terjadi. Naga berdarah campuran lagi. Murong Yan merasa kesal di dalam hatinya. Dia bertanya dengan serius, kemana dia pergi? Situ Changfeng merasa tidak berdaya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia menunjuk ke arah yang berlawanan. Kejar dia. Murong Yan tidak ragu untuk membawa kedua adik laki-lakinya pergi, menyerbu dan menendang awan pasir dan debu. Yun Tianhe perlahan membuka matanya dan melihat Murong Yan yang jauh. Kemudian, dia menutup matanya sekali lagi dan meludah dengan acuh tak acuh, bodoh. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Tepat pada saat ini, Xiao Chen, yang mengejar Venerate Iblis Muyun, berdiri di atas bukit pasir. Dia menatap ke kejauhan, sosok Venerate Iblis Muyun tidak terlihat sama sekali. Bahkan tidak ada aura yang tersisa. Tidak heran dia berani menyerbu kekaisaran naga ilahi sendirian. Dia benar-benar punya banyak rencana cadangan, kata Xiao Chen acuh tak acuh, merasakan kekaguman di hatinya. Venerate Iblis Muyun merencanakan dengan cukup mendalam, memiliki cukup sarana, dan berhati-hati dalam cara dia melakukan sesuatu. Saat melarikan diri, dia tidak lupa menghapus jejak auranya. Orang seperti itu memang agak sulit dihadapi. Namun, semakin seperti ini, semakin Xiao Chen ingin memburu Venerate Iblis Muyun. Berbagai tanda menunjukkan bahwa Venerate Iblis Muyun ini benar-benar terluka. Tubuh utamanya telah menderita karena hubungan yang dalam dengan klon tersebut. Kalau tidak, dia sama sekali tidak akan melarikan diri. Jika Venerate Iblis Muyun hanya berpura-pura melarikan diri untuk memasang jebakan, dia akan meninggalkan beberapa petunjuk untuk menggoda orang yang mengejarnya. Jika Xiao Chen tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menghabisinya, pemuja Iblis Muyun akan lebih sulit dihadapi lain kali. Xiao Chen mengeluarkan topeng Dewa Kematian dan memakainya. Kemudian, dia memejamkan mata. Dengan pikiran, dia mengedarkan seni menelan langit awan iblis. Wosh! Awan iblis segera berkumpul dan menutupi langit, menyebar ke depan. Mereka melonjak, menutupi 500 km dalam satu tarikan napas. Ini bahkan lebih cepat dari teknik gerakan Xiao Chen. Awan iblis di langit seperti mata Xiao Chen.
Dia bisa melihat dengan jelas semua yang ada di bawahnya. Bahkan, pemandangannya bahkan lebih jelas dari apa yang dilihatnya dengan matanya. Dia bisa membedakan setiap butir pasir. Yang lebih penting, awan iblis ini sangat peka terhadap aura kultivator Dao Iblis. Begitu Xiao Chen menemukan targetnya, dia bisa langsung menguncinya. Semakin luas area yang ditutupi awan iblis, semakin tipis awannya. Ini untuk mengurangi pengurasan energi esensi sejati. Meskipun energi esensi sejati Xiao Chen tidak seperti milik Raja Bajak Laut Darah Merah, tetap sangat tebal meskipun awan iblis menutupi seluruh wilayah yang luas, ia tetap tidak memiliki masalah untuk menempuh jarak beberapa juta kilometer. Selain itu, ia dapat mengonsumsi pil surgawi purba untuk mengisi ulang energinya. Venerate Iblis Muyun sudah melarikan diri jauh. Ketika ia memeriksa sekelilingnya, ia tidak menemukan seorang pun yang mengejarnya dalam jarak 5.000 km. Karena ia telah menghapus jejak auranya di sepanjang jalan, Venerate Suci tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun yang mengarah kepadanya. Hanya tokoh berdaulat yang dapat melacaknya. Namun, menurut informasi yang diperolehnya, Gerbang Naga belum menaikkan peringkat misi ke peringkat absolut. Mengingat hal itu, tidak ada tokoh berdaulat yang akan mengejarnya. Itu sudah cukup untuk membebaskannya dari kekhawatiran. Sialan, tidak disangka seekor naga berdarah campuran merusak rencanaku. Venerate Iblis Muyun melompat dari panji hantu dan mengutuk saat dia memegangnya di tangannya. Saat dia berbicara, dia batuk beberapa kali tanpa sadar. Penghancuran klon telah menimbulkan kerusakan besar pada tubuh utamanya. Yang terpenting, itu juga merusak energi jiwanya, yang berarti Venerate Iblis Muyun tidak dapat mengendalikan ribuan naga iblis kecil dan naga iblis penjara darah dengan kekuatan dan tekanan yang mengerikan. Jika ini terus berlanjut dan makhluk-makhluk iblis ini melihat bahwa Venerate Iblis Muyun melemah, mereka pasti akan memakan tuan mereka dan menghabisinya. Namun, itu tidak masalah. Ketika naga iblis penjara darahku semakin meningkat, aku akan mampu mewujudkan pemandangan neraka yang tak terbatas. Pada saat itu, jika tokoh berdaulat datang, aku tidak akan takut. Ketika aku kembali ke istana iblis penjara darah, posisiku akan naik. Venerate Iblis Muyun berkata dengan serius, semangat bersinar di matanya. Ada yang salah. Mengapa aku merasa seperti seseorang sedang mengawasiku? Tiba-tiba, Venerate Iblis Muyun mengangkat kepalanya dan terkejut menemukan bahwa awan iblis telah berkumpul di atasnya pada suatu saat. Seseorang dari Dao Iblis. Venerate Iblis Muyun mencengkeram panji hantu di tangannya. Ekspresinya tampak tidak yakin saat dia dengan hati-hati membuat persiapan. Wosh! Xiao Chen yang jauh tiba-tiba membuka matanya. Sepasang mata iblis muncul di awan iblis yang berkumpul di langit di atas kepala Venerate Iblis Muyun. Bolehkah aku bertanya siapa ahli terhormat ini? Karena kita dari faksi yang sama, mengapa tidak menunjukkan dirimu dan menemuiku? Venerate Iblis Muyun bertanya dengan gugup, berdoa agar orang yang datang tidak memiliki kultivasi yang terlalu tinggi. Tidak ada yang menjawabnya. Sepasang mata di awan iblis menghilang setelah meliriknya. Wosh! Xiao Chen berubah menjadi kilatan petir dan memasuki awan iblis. Dia segera mempercepat lebih dari 100 kali lipat. Dia bergegas dalam waktu kurang dari satu tarikan napas. Boom! Sebuah baut kilat melesat turun dari awan dan menghantam bukit pasir. Kemudian, Xiao Chen muncul di bukit pasir dan menatap dingin ke arah Venerate Iblis Muyun. Awan iblis berkumpul dari segala arah, berputar saat mereka bergerak. Awan iblis berubah dari tipis menjadi tebal. Kekuatan iblis di langit perlahan meningkat. Di bawah pengaruh kekuatan iblis, udara menjadi lengket dan kental, tidak ada angin yang bertiup. Orang rendahan ini adalah Venerate Iblis Istana Penjara Darah, Muyun. Bolehkah aku bertanya mengapa kau ada di sini? Jika itu untuk darah naga, aku memilikinya dan dapat memberimu setengahnya. Semua aura Xiao Chen terisolasi ketika dia mengenakan topeng Dewa Kematian. Venerate Iblis Muyun sama sekali tidak dapat memahaminya. Dia hanya menemukan Xiao Chen misterius dan tak terduga. Ekspresinya segera berubah sangat serius. Topeng putih itu tampak sangat indah, dengan dua baris tulisan suci misterius kecil di atasnya. Dengan satu pandangan pada topeng itu, rasanya sangat aneh, menimbulkan rasa takut. Jika seseorang terus melihatnya, seseorang akan merasa teror dan tidak berani lagi melihat.
Yang mulia, jangan serakah. Setengah dari darah naga yang kumiliki sudah menjadi kompromi terbesarku. Venerate Iblis Muyun mendengus dingin dan membanting pantat Panji Hantu ke tanah. Kekuatan iblisnya yang luar biasa melonjak ke segala arah. Aku tidak menginginkan darah nagamu. Apa yang kau inginkan? Aku bisa memberimu apa yang bisa diberikan. Semuanya bisa dinegosiasikan. Aku menginginkan hidupmu. Jawaban itu membuat Venerate Iblis Muyun marah. Mengayunkan Panji Hantu di tangannya, dia berteriak, orang tua ini telah bertahan. Apakah kau benar-benar berpikir bahwa aku mudah diganggu? Matilah. Naga Iblis Penjara Darah keluar dari Panji Hantu dengan kecepatan kilat, menyerang Xiao Chen dengan kekuatan naga iblis yang bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Awan iblis yang menutupi langit adalah perpanjangan dari indera Xiao Chen. Tanpa bergerak, dia bisa melihat segalanya. Perasaan melihat ke bawah dari langit terasa luar biasa. Ketika Xiao Chen melihat naga iblis penjara darah bergegas, dia tersenyum dingin. Panji Hantu binatang Qiongqi muncul di tangan Xiao Chen. Kemudian, dia menggoyangkannya sedikit, dan binatang Qiongqi Eon Desolate Agung terbang keluar. Alat jiwa. Venerate Iblis Muyun yang bingung mencoba memanggil kembali naga iblis penjara darah dalam kepanikannya. Sayangnya, sudah terlambat. Boom! Naga iblis penjara darah dan binatang Qiongqi Eon Desolate Agung bertemu di udara dan beradu. Hanya dalam sekejap, binatang Qiongqi mencabik-cabik naga iblis penjara darah. Venerate Iblis Muyun menjerit kesakitan. Dia memucat, tampak kehabisan darah. Mundur, teriak Xiao Chen, tidak ingin menggunakan panji hantu binatang Qiongqi secara berlebihan. Binatang Qiongqi meraung dengan marah, dan suaranya menyebar ke segala arah. Kemudian, dengan enggan kembali ke panji hantu. Bang! Raungan marah binatang Qiongqi langsung menjatuhkan Venerate Iblis Muyun ke udara. Ketika Venerate Iblis Muyun mendarat, dia memegang jimat di tangannya dan diam-diam mengedarkan teknik rahasia, membuat pertaruhan terakhir. Namun, dia masih menunjukkan ekspresi ngeri dan putus asa. Selama orang ini datang, aku bisa langsung membalikkan keadaan. Aku masih punya kesempatan. Masih ada kesempatan. Wosh! Jelas, ini hanya angan-angan Venerate Iblis Muyun. Xiao Chen mengeluarkan busur bayangan dewa dan menembakkan anak panah dengan energi jiwanya yang tersisa. Begitu Xiao Chen melepaskannya, anak panah itu menusuk dada Venerate Iblis Muyun, menyebabkan Venerate Iblis Muyun terpental lagi. Meridian Venerate Iblis Muyun hancur, dan jiwanya berserakan. Semua tanda kehidupan menghilang dalam sekejap itu. Wosh! 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 Sosok Xiao Chen melintas. Kemudian, dia melepas topengnya dan menatap tanpa ekspresi ke arah Venerate Iblis Muyun ini. Meski begitu, dia tidak mendekatinya. Hanya setelah Xiao Chen memastikan bahwa Venerate Iblis Muyun sudah mati, dia berjalan mendekat. Setelah meliriknya, dia mengayunkan pedangnya dan memenggal kepala pemuja Iblis Muyun. Misi pertama selesai. Setelah mengambil kepala, Xiao Chen menghancurkan panji hantu. Dia masih merasa agak tidak enak badan. Dia telah menggunakan dua alat jiwa secara berurutan dengan cepat. Meskipun dia baru saja menyentuh permukaan dari apa yang dapat dilakukan alat jiwa, itu masih menguras energi jiwanya. Pikirannya terasa lelah, dan kulitnya tampak pucat. Sebenarnya, Xiao Chen bisa saja membunuh Venerate Iblis Muyun ini tanpa menggunakan alat jiwa. Bagaimanapun, orang ini telah terluka parah sejak awal. Energi jiwanya juga terkuras secara signifikan. Itu hanya akan memakan waktu lebih lama. Namun, Xiao Chen harus memastikan bahwa tidak ada variabel yang akan muncul. Setelah mengambil cincin penyimpanan Venerate Iblis Muyun, Xiao Chen kembali dengan cara yang dia datangi dengan santai, memulihkan diri dan beristirahat di sepanjang jalan. Dia harus memulihkan energi jiwanya yang terkuras jika terjadi keadaan darurat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. 1 jam kemudian, Murong Yan memimpin kedua adik laki-lakinya kembali. Dia berseru dengan marah, betapa menyebalkannya. Venerate Iblis Muyun ini berlari terlalu jauh. Tidak ada jejaknya sama sekali. Yun Tianhe dan Qiu Xiuying perlahan berdiri. Mereka tahu apa yang telah terjadi tetapi tidak bermaksud menjelaskan apapun kepada Murong Yan. Yun Tianhe memandang si Tu Chang Feng dan bertanya, Chang Feng, menurutmu berapa peluang Xiao Chen itu untuk mengejar pemuja Iblis Muyun? Juga, jika dia berhasil mengejar,
apakah dia memiliki peluang untuk membunuh pemuja iblis Mu Yun. Jika Xiao Chen berurusan dengan pemuja iblis Mu Yun, maka mereka tidak perlu lagi membuang waktu di tempat ini. Menghadapi orang-orang ras naga merah membuat Yun Tianhe merasa sangat kesal. Jika misi itu direnggut oleh orang lain, maka Yun Tianhe akan segera pergi sejauh mungkin. Qiu Xiuying juga memandang Situ Changfeng, menunggu jawabannya. Situ Changfeng merenungkan ini, lalu menjawab, jika dia bisa mengejar, dia seharusnya memiliki peluang 80% untuk membunuh pemuja iblis Mu Yun. Energi jiwa pemuja iblis Mu Yun sangat terkuras, dan dia terluka parah. Jika tidak ada kartu truf lainnya, hanya kematian yang menunggunya. Bagaimanapun, Venerate iblis Mu Yun menghadapi seseorang yang berhasil mempraktikkan amarah firmamen. Namun, apakah dia bisa mengejar atau tidak masih diragukan. Karena Venerate iblis Mu Yun menggunakan klon, dia pasti telah mempertimbangkan cara melarikan diri setelah klonnya dihancurkan. Mu Rongyan mengangguk di samping dan berkata dengan serius, itu benar. Dia sama sekali tidak meninggalkan aura apapun. Aku bahkan menggunakan alat Dao Sekte untuk melacak Ki Iblis, dan aku masih tidak menemukan jejak apapun. Xiao Chen itu tidak akan dapat menemukannya. Gurun api kekerasan sangat luas, terlalu mudah untuk bersembunyi. Yun Tianhe dan Qiu Xiuying menunjukkan ekspresi aneh, tetapi mereka tidak mengungkapkan apapun. Ada apa dengan wajah-wajah itu? Apa aku salah? Tanya Mu Rongyan dengan marah ketika dia melihat sesuatu yang aneh dengan ekspresi Yun Tianhe dan Qiu Xiuying. Situ Changfeng dengan cepat menengahi di antara mereka. Sambil tersenyum, dia berkata, itu masuk akal. Bagaimana dengan ini? Kita harus pergi dulu. Kita tidak bisa hanya menunggu Xiao Chen di sini. Kita akan meninggalkan sepotong batu giok dan memberitahu dia kemana kita akan pergi, sehingga dia bisa bergabung kembali dengan kita ketika dia kembali. Mu Rongyan berkata dengan jijik, apakah kita masih membutuhkan bantuan naga berdarah campuran saat kita bertemu dengan Venerate iblis Mu Yun ini? Aku sudah memiliki tindakan pencegahan. Aku khawatir tindakan pencegahanmu tidak akan berguna sekarang. Sebuah petir turun dari langit, dan Xiao Chen muncul. Kemudian, dia perlahan berjalan mendekat dan berkata, aku sudah membunuh Venerate iblis Mu Yun. Kejutan memenuhi mata Yun Tianhe dan Qiu Xiuying. Pengumuman ini juga mengejutkan Mu Rongyan. Dia berkata, itu tidak mungkin. Adik-adikku dan aku mencari arah barat laut sejauh 500.000 kilometer. Tidak ada jejak aura Venerate iblis Mu Yun. Bagaimana kau bisa menemukannya? Arah barat laut. Xiao Chen tampak bingung. Kemudian, dia melirik Situ Changfeng dan secara kasar mengerti apa yang terjadi. Kemudian, dia mengeluarkan kepala Venerate iblis Mu Yun dan berkata, kepalanya ada di sini. Apakah kau masih tidak percaya? Kakak senior, itu benar-benar kepala Venerate iblis Mu Yun. Dua murid Istana Naga Merah lainnya berseru kaget ketika mereka mendapatkan pandangan yang jelas. Mu Rongyan segera merasa sangat kesal. Memikirkan bahwa naga berdarah campuran yang paling dia pandang rendah telah membunuh Venerate iblis Mu Yun di wilayahnya. Ini hanyalah tamparan di wajahnya. Mu Rongyan merasa ini tidak dapat diterima. Kemarahan membuncah di dalam dirinya meskipun dia sendiri. Kakak senior, dia membantu kita membalas dendam untuk saudara-saudara Istana Naga Merah kita, bagaimanapun juga. Di masa depan, gurun api kekerasan ini akan aman. Pada akhirnya, itu adalah hal yang baik, salah satu murid Istana Naga Merah lainnya menjelaskan, melihat melewati ini. Venerate iblis Mu Yun telah dengan kejam membunuh ratusan murid Istana Naga Merah. Ras Naga Merah sudah memiliki kebencian yang mendalam padanya, mereka semua menginginkan kematiannya. Jika misi ini masih gagal, Istana Naga Merah akan mengirimkan tetua mereka untuk menyelesaikan misi ini. Namun, tetua sekte adalah tokoh berdaulat dan memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Mereka tidak dapat diaktifkan dengan mudah. Tentu saja, akan lebih baik jika Istana Naga Merah tidak mengaktifkan tetua. Mu Rongyan butuh waktu untuk menenangkan diri. Kemudian, dia menatap Xiao Chen dalam-dalam. Anggap ini sebagai hadiah terima kasih dari ras Naga Merah. Aku yang hebat ini belum pernah mengucapkan terima kasih kepada naga berdarah campuran sebelumnya. Kamu seharusnya merasa terhormat. Mu Rongyan mengeluarkan botol giok dan melemparkannya ke Xiao Chen. Kemudian, dia membawa adik-adiknya pergi.
Xiao Chen mengulurkan tangannya dan meraih botol giok itu. Ketika dia membuka botol itu, dia mendapati botol itu penuh dengan pil surgawi purba. Ada sekitar 3.000 di dalamnya. Jika itu di masa lalu, Xiao Chen akan marah mendengar kata-kata Mu Rongyan. Dia pasti tidak akan membiarkan Mu Rongyan pergi begitu saja. Sekarang, itu tidak masalah. Xiao Chen bisa tahu bahwa Mu Rongyan ini tidak terlalu cerdas. Tidak perlu berdebat dengannya. Selamat, saudara Xiao. Situ Changfeng memberi hormat dengan tangan terkepal sambil tersenyum. Meskipun Qiu Xiuying dan Yun Tianhe tidak terlalu bersedia melakukannya, mereka tetap datang dan memberi selamat kepadanya. Kamu terlalu sopan. Meskipun aku membunuh Venerate Iblis Mu Yun sendirian pada akhirnya, tanpa beberapa dari kalian yang berusaha keras sebelumnya, aku tidak mungkin membunuhnya dengan mudah. Oleh karena itu, aku tidak menyelesaikan misi ini sendirian. Total hadiahnya adalah 10.000 pil surgawi purba. Kata-kata Xiao Chen mengejutkan ketiga lainnya. Setelah jeda, dia melanjutkan, awalnya, aku berencana untuk mengambil 5.000 pil surgawi purba saja dan membagi sisanya secara merata. Namun, karena Mu Rongyan pergi, aku akan menyimpan 7.000, dan kalian masing-masing dapat memiliki 1.000 pil surgawi purba. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen mengeluarkan pil surgawi purba miliknya sendiri dan membagikannya di antara ketiganya. Pil surgawi purba adalah barang bagus. Murid inti dari istana luar lainnya memiliki gaji tinggi, menerima setidaknya 2.000 pil surgawi purba setiap bulan, beberapa bahkan mendapat sebanyak 4.000. Namun, tidak ada yang tidak suka memiliki terlalu banyak pil surgawi purba, jadi ketiganya dengan senang hati menerimanya. Ini pertama kalinya aku merasa tidak enak menerima sesuatu. Situ Changfeng tersenyum tetapi tetap menerima pil surgawi purba. Tidak perlu berpura-pura tentang hal itu pada saat ini. Selamat tinggal, Xiao Chen tegas dalam cara dia melakukan sesuatu. Dia masih memiliki 3 misi besar lainnya untuk diselesaikan, jadi dia tidak bisa menunda terlalu lama. Setelah menyelesaikan misi untuk membunuh pemuja iblis Mu Yun, dia harus bergegas menyelesaikan misi berikutnya. Melihat Xiao Chen pergi, Situ Changfeng menghela napas, dia pergi terburu-buru. Aku berpikir untuk mengobrol dengannya di sepanjang jalan. Sepertinya tidak ada kesempatan sekarang. Haha, mungkinkah kamu ingin berteman dengannya? Meskipun dia cukup kuat, dia tetaplah naga berdarah campuran pada akhirnya. Dia tidak akan berhasil, tidak perlu membuang waktu untuknya. Yun Tianhe tersenyum tipis. Meskipun dia tidak secara langsung menunjukkan penghinaan di wajahnya seperti yang dilakukan Mu Rongyan ketika menghadapi naga berdarah campuran, harga dirinya masih terlihat jelas. Setelah mengatakan itu, Yun Tianhe berpamitan dan pergi. Qiu Xiuying mengobrol sebentar dengan Situ Changfeng sebelum pergi, dan segera mengikuti Yun Tianhe. Naga berdarah campuran, naga berdarah campuran, naga berdarah campuran menguasai sebagian besar kekaisaran. Apakah pelajaran dari Raja Naga Hitam tidak cukup? Situ Changfeng tersenyum getir, merasa tidak berdaya. Saat itu, ketika Raja Naga Hitam mengeluarkan seruan untuk bertindak, sebagian besar naga berdarah campuran kekaisaran naga ilahi mengikutinya ke dunia bawah abisal. Ketika Raja Naga Hitam menjadi Raja Dunia Bawah tertinggi, ia hampir menghancurkan seluruh kekaisaran naga ilahi. Namun, bagian sejarah itu sudah terlalu jauh ke belakang. Sekarang, keturunan naga ilahi dari kekaisaran telah melupakannya. Sementara Situ Changfeng memikirkan Raja Naga Hitam, sebuah pikiran muncul entah dari mana. Ia mulai membandingkan Xiao Chen dengan Raja Naga Hitam. Jika Xiao Chen mengeluarkan seruan untuk bertindak di masa depan, berapa banyak naga berdarah campuran yang akan mengikutinya? Skenario seperti itu tampak seperti sesuatu yang mengada-ada. Bahkan Situ Changfeng menganggap pemikiran ini menggelikan. Situ Changfeng melompat ke udara. Menggunakan langit sesuai keinginannya, awan sebagai tubuhnya, dan angin sebagai sayapnya, dia berubah menjadi naga langit dan terbang jauh. Tak lama kemudian, dia menyusul Yun Tianhe dan Qiu Xiuying saat berada di awan. Keduanya berada di tanah dan tidak menyadarinya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Blazing Sun Valley, salah satu tanah berbahaya yang terkenal di Kekaisaran Naga Ilahi, terletak di Blazing Sun County, bagian dari wilayah ras naga emas. Xiao Chen menggunakan formasi transportasi antar kabupaten dan cahaya kebebasannya untuk bergegas di sepanjang jalan.
Setelah menghabiskan 7 hari, dia tiba di tempat ini. Ada puluhan ribu jenis binatang buas di Blazing Sun Valley, beberapa di antaranya memiliki garis keturunan kelas penguasa, tak tertandingi dalam level yang sama. Untungnya, mangsa Xiao Chen, Blazing Sun Berserk AP, bukanlah binatang buas kelas penguasa. Meski begitu, Blazing Sun Berserk AP masih merupakan tantangan yang sulit. Mereka adalah Holy Venerate tingkat menengah dan sering datang berpasangan. Mereka juga bisa dianggap tak tertandingi di antara binatang buas Holy Venerate tingkat menengah. Namun, itu bukanlah hal yang paling menakutkan, yaitu garis keturunan mengamuk dari Blazing Sun Berserk AP. Setelah mengamuk, Blazing Sun Berserk AP bisa meledak dengan kekuatan Holy Venerate tingkat akhir. Misi ini hanya bisa diselesaikan dengan menggunakan otak seseorang dan bukan dengan paksaan. Satu-satunya kabar baik adalah bahwa Blazing Sun Berserk AP adalah binatang buas. Kecuali jika itu adalah sesuatu seperti Six-Tailed Heavenly Fox, ia tidak akan secerdas manusia. Selama seseorang tidak bodoh, seseorang akan mampu menemukan rencana yang tepat. 3 hari kemudian, Xiao Chen mendeteksi aura Blazing Sun Berserk Apes di lembah Blazing Sun yang penuh bahaya. Hal yang mengejutkan adalah bahwa seseorang berada satu langkah di depannya dan telah mulai melawan Blazing Sun Berserk Apes.